Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 2 Januari tahun 2024, saya akan mengomentari Prabowo tidak kuat oposisi. Kata Anies Baswedan, calon presiden Prabowo Subianto tidak kuat oposisi. Padahal oposisi dengan duduk yang di jabatan yang sama saja baiknya. Bahwa oposisi mengawasi jalannya pemerintahan yang bersih. Tuduhan Anies Baswedan kepada calon presiden Prabowo Subianto ada benarnya, tidak kuat oposisi Prabowo Subianto. Terbukti pemilu tahun 2024 Prabowo Subianto ikut pilpres, lawannya Joko Widodo, dimenangkan Joko Widodo selaku presiden. Selama tahun 2024 sampai tahun 2029 menjadi oposisi kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo, mengambil uang negara untuk dimiliki sendiri dan menjadi oposisi kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mulai dirasakan susahnya menjadi oposisi, tidak bisa mengambil uang negara untuk dimiliki sendiri maupun untuk membesarkan Partai Gerindra. Kemudian dalam tahun 2029 mencoba lagi ikut pemilihan umum yang bersaing dengan Presiden Joko Widodo, kembali dimenangkan Presiden Joko Widodo sebagai periode kedua. Mengingat beratnya menjadi oposisi, lalu Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra bergabung dengan Kabinet Presiden Joko Widodo yang diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Walau banyak kritikan datang dari pendukungnya, dulu terlebih datang dari Rizik Syihab yang dituduh mengkhianati pendukungnya dulu, tidak sanggup menjadi oposisi kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Setelah Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, mulai senang berada dalam pemerintahan, langsung melakukan perbuatan korupsi antara lain membeli pesawat tempur bekas umur 20 tahun. Diduga dalam kwitansi pembeliannya dengan pesawat tempur baru, sehingga selisih harganya dikorupsi. Presiden Joko Widodo menyerahkan proyek food estate atau lumbung pangan dengan anggaran 108 triliun, di mana proyek food estate atau proyek lumbung pangan gagal total, diduga anggarannya dikorupsi. Mengingat hanya menjawab Menteri Pertahanan saja sudah enak, dapat melakukan perbuatan korupsi tanpa diapa-apakan, apalagi menjabat sebagai presiden jauh lebih enak lagi. Maka dalam pemilihan umum tahun 2024 ikut mencalonkan jadi presiden lagi yang ketiga kali dengan merubah strategi. Dulu hanya mengandalkan pendukungnya sehingga kalah. Sekarang melakukan strategi baru, melibatkan Presiden Joko Widodo ikut mendukung calon Presiden Prabowo Subianto dengan cara menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Berakibat penyelenggaraan pemilihan umum tidak netral lagi. Semua pejabat negara selalu berpihak mendukung nomor urut 2 calon Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming selama dalam kampanye. Pejabat pemerintah tidak netral lagi. Itu pada saat penguasa berkunjung ke Gianyar Bali, semua baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD serta atributnya diturunkan, sedangkan baliho calon presiden nomor urut 2 tidak diturunkan. Kementerian Dalam Negeri mengumpulkan kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gor Bung Karno, Jakarta, dan menginstruksikan memilih nomor urut 2 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming selaku anak kandung Presiden Joko Widodo. Harapan saya akibat calon presiden Prabowo Subianto dengan melibatkan Presiden Joko Widodo, banyak kemudahan-kemudahan yang diperoleh calon presiden Prabowo Subianto yang diduga kemungkinan pemilihan umum akan dimenangkan nomor urut 2 menjadi pemimpin bangsa Indonesia.
Kata Anies Baswedan, calon presiden Prabowo Subianto tidak kuat oposisi. Padahal oposisi dengan duduk di jabatan sama saja baiknya. Bahwa oposisi mengawasi jalannya pemerintahan yang bersih. Tuduhan Anies Baswedan kepada calon presiden Prabowo Subianto ada benarnya tidak kuat oposisi calon presiden Prabowo Subianto itu. Terbukti pemilu tahun 2024 Prabowo Subianto ikut Pilpres. Lawannya Joko Widodo, dimenangkan Joko Widodo selaku presiden. Sama selama tahun 2024 sampai 2019 menjadi oposisi kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo, mengambil uang negara untuk memiliki sendiri maupun untuk membesarkan Partai Gerindra. Jadi pada saat dia selama tahun 2024 sampai 2019 menjadi oposisi kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo, mulai dirasakan susahnya menjadi oposisi, tidak bisa mengambil uang negara untuk dimiliki sendiri maupun untuk membesarkan Partai Gerindra. Itulah saya lihat kalau dia posisinya sebagai oposisi memang ada kesulitannya. Waktu dia mendaftar menjadi calon wakil presiden tahun 2024, di mana saingannya waktu saat itu Presiden Joko Widodo, dan Presiden Joko Widodo kalah. Selanjutnya Prabowo Subianto menjadi oposisi selama 5 tahun. Selama dia menjadi oposisi tersebut, mulai dirasakan susahnya menjadi oposisi, tidak bisa mengambil uang negara untuk dimiliki sendiri maupun untuk membesarkan Partai Gerindra. Kemudian dalam pemilu tahun 2009 mencoba lagi ikut pemilihan umum yang bersaing dengan Presiden Joko Widodo, kembali dimenangkan Presiden Joko Widodo sebagai periode kedua. Mengingat beratnya menjadi oposisi, lalu Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra bergabung dengan Kabinet Presiden Joko Widodo yang diangkat menjadi Menteri Pertahanan, walau banyak kritikan datang dari pendukungnya, dulu terlebih datang dari Rizik Syihab yang dituduh mengkhianati pendukungnya. Jadi kemudian dalam tahun 2009 mencoba lagi ikut pemilihan umum yang bersaing dengan Presiden Joko Widodo dan dimenangkan Presiden Joko Widodo. Karena dilihatnya sangat sulit hidup dalam kondisi oposisi tersebut, akhirnya dia bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada saat itu dia diberikan jabatan sebagai Menteri Pertahanan, dan saat itu banyak kritikan dari pendukung lamanya, terutama dari Rizik Syihab. Katanya dia sebagai mengkhianati para pendukungnya tersebut. Setelah Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, mulai senang berada dalam pemerintahan, langsung melakukan perbuatan korupsi, antara lain membeli pesawat tempur bekas umur 20 tahun diduga dalam kwitansi pembeliannya dengan pesawat tempur baru, sehingga selisih harganya dikorupsi. Presiden Joko Widodo menyerahkan proyek food estate atau lumbung pangan dengan anggaran 108 triliun, di mana proyek food estate atau proyek lumbung pangan gagal total, diduga anggarannya dikorupsi. Setelah Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, dia merasa senang, sehingga dia pada saat dia selaku Menteri Pertahanan langsung dia melakukan membeli pesawat tempur bekas sudah berumur 20 tahun. Dan tetapi dalam kwitansi pembeliannya diduga pembelian pesawat baru, sehingga selisihnya diduga dikorupsi. Demikian juga proyek food estate yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto untuk diselesaikan, yang dananya 108 triliun, dan atas proyek food estate atau proyek lumbung pangan tersebut. Ternyata proyek lumbung pangan tersebut adalah gagal dan uangnya habis, sehingga diduga dikorupsi uangnya tersebut. Mengingat hanya pejabat Menteri Pertahanan saja sudah enak dapat melakukan perbuatan korupsi tanpa diapa-apakan, apalagi menjabat sebagai presiden jauh lebih enak lagi, sehingga dia berpikir mengingat hanya sebagai pejabat Menteri Pertahanan saja dapat melakukan korupsi dan tidak diapa-apakan, jauh lebih enak lagi nanti kalau dia jadi presiden, semua anggaran bisa diambilnya. Maka dalam pemilihan tahun 2024 ikut mencalonkan
mencalonkan jadi presiden lagi dengan merubah strategi. Dulu hanya mengandalkan pendukungnya, sehingga kalah. Sekarang melakukan strategi baru, melibatkan Presiden Joko Widodo ikut mendukung calon Presiden Prabowo Subianto dengan cara menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Maka dalam pemilihan tahun 2024 ini, Prabowo Subianto ikut lagi mencalonkan diri sebagai calon presiden. Tetapi strateginya dulu hanya mengandalkan pendukungnya saja sehingga kalah. Sekarang strateginya mengikuti kampanye dirubah, yaitu dengan cara dia mendekati Presiden Joko Widodo, sehingga dengan cara membuat anaknya Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presidennya mendampingi Prabowo Subianto. Berarti penyelenggaraan pemilihan umum tidak netral lagi. Semua pejabat negara selalu berpihak mendukung nomor urut 2 calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming. Selama dalam kampanye, pejabat pemerintah tidak netral lagi. Jadi berakibat karena Presiden Joko Widodo sudah diambil menjadi pendukungnya, maka pemilihan umum sudah tidak netral lagi. Di mana berarti penyelenggaraan pemilihan umum tidak netral lagi. Semua pejabat negara sudah mendukung nomor urut 2 calon presiden Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming. Dan juga sehingga pemilihan umum sudah tidak netral lagi. Selama dalam kampanye, pejabat pemerintah tidak netral lagi. Satu, tidak netralnya itu pada saat penguasa berkunjung ke Gianyar Bali, semua baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD serta atributnya diturunkan, sedangkan baliho calon presiden nomor urut 2 tidak diturunkan. Kementerian Dalam Negeri mengumpulkan kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Bung Karno, Jakarta, dan menginstruksikan memilih nomor urut 2 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming selaku anak kandung Presiden Joko Widodo. Jadi setelah itu tidak ada lagi kenetralan dalam melaksanakan pemilihan umum, terutama pada saat penguasa berkunjung ke Gianyar Bali, di mana baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD diturunkan semua, sedangkan nomor urut 2 tidak diturunkan. Demikian juga Kementerian Dalam Negeri mengumpulkan semua kepala desa dan lurah seluruh Indonesia dan menginstruksikan agar nanti memilih nomor urut 2 calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming. Harapan saya, akibat calon presiden Prabowo Subianto dengan melibatkan Presiden Joko Widodo, banyak kemudahan-kemudahan yang diperoleh calon presiden Prabowo Subianto, yang diduga kemungkinan pemilihan umum akan dimenangkan nomor urut 2 menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Jadi harapan saya, akibat calon presiden Prabowo Subianto melibatkan Presiden Joko Widodo memihak dia, sehingga semua banyak kemudahan-kemudahan yang diperoleh Prabowo Subianto selama kampanye tersebut. Sehingga ada dugaan dalam pemilihan tahun 2024 ini dimenangkan oleh Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming. Sekian dan terima kasih.